Terciptalah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita mendengarkan bacaan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya memberi judul permenungan pada hari ini, yaitu dengan 2 kata, hidup baru. Nah, hidup baru. Jadi ada 10 orang kusta, 10-10-nya disembuhkan oleh Yesus. Yang tadinya sakit kusta, disembuhkan, lalu tahir, lalu mereka mengalami hidup baru. Saya membayangkan dalam doa saya, orang kusta yang disembuhkan Yesus itu 10-10-nya berteriak kepada Yesus dari jauh ketika Yesus datang ke sebuah desa. Mereka berteriak dengan keras, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalau saya bayangkan teriakan mereka pasti keras. Dan mereka semua pasti dilihat banyak orang. Bagi orang kusta yang dikucilkan, yang tersingkir, mereka yang dianggap orang berdosa, orang terkutuk, orang najis, tapi tidak malu berteriak-teriak karena mereka mau sembuh. Mereka mau tahir, mereka mau menjalani hidup seperti orang lain pada umumnya. Karena imannya, mereka tidak takut dan berani menyatakan diri, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dalam permenungan saya berpikir, kalau mereka berteriak-teriak gitu, anggapan orang-orang yang hadir, orang-orang yang ada di dekat sana, penghuni desa sana akan berkata seperti apa? Mungkin mereka bisa berkata seperti ini, dasar orang najis, pergi lu jauh-jauh, jangan dekat-dekat sama Yesus gitu. Atau ada yang mengatakan, dasar orang berdosa, makanya kamu sakit kusta, kamu borokan, kamu bau gitu ya. Orang bisa mengatakan seperti itu, tapi mereka dengan imannya tidak takut dan tidak ragu berkata kepada Yesus. Karena mereka ingin sembuh. Yang kedua, 10 orang kusta ini semuanya disembuhkan Yesus tanpa terkecuali. Kalau misalnya kita bertanya dalam hati, kira-kira mereka itu setelah berseru pada Yesus langsung sembuh atau ada prosesnya? Dalam kitab suci dikatakan mereka sembuh ketika mereka ada dalam perjalanan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seringkali orang bertanya, apa tandanya saya sembuh gitu? Kan mereka datang kepada Yesus, lalu Yesus bilang, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Dan tunjukkanlah diri kepada imam-imam. Jadi Yesus itu meminta orang kusta menunjukkan diri kepada imam-imam, tetapi kan posisinya mereka belum sembuh. Kalau kita jadi orang kusta, apa yang kita bayangkan? Mungkin kita ragu-ragu. Loh, saya kan belum sembuh, saya masih dalam keadaan borokan seperti ini. Kok Yesus meminta saya untuk menunjukkan diri pada imam-imam? Penyembuhan terjadi pertama memang karena mereka berseru pada Tuhan, tapi yang kedua mereka nurut sama Tuhan. Dibilang suruh berangkat kepada imam-imam. Walaupun dalam kondisi masih sakit kusta, mereka tetap jalan. Dan akhirnya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi mujizat itu terjadi bukan di hadapan Yesus, tapi ketika setelah berhadapan dengan Yesus, mereka ada di jalan, mereka menjadi sembuh. Nah, orang kusta yang membawa mereka dalam hidup baru, karena mereka percaya, mereka berseru kepada Tuhan.
Sekarang kita bermenung. Yang mengalami hidup baru itu 10-10-nya atau hanya satu yang kembali pada Yesus? 10-10-nya sudah disembuhkan. 10-10-nya bisa hidup seperti orang lain pada umumnya. Tapi yang kembali dan bersyukur hanya satu. Kita semua di sini sudah dibaptis, sudah menjadi murid Tuhan, sudah mengalami hidup baru. Tapi mungkin kadang kita nggak sadar kalau misalnya kita udah dibaptis, kita udah ada bersama dengan Yesus. Seringkali kita masih ragu, seringkali kita masih merasa nggak yakin. Mungkin ada di antara kita yang masih belum yakin. Maka seringkali bertanya, kapan kita mengalami hidup baru? Apakah seperti Frater Kevin yang berulang tahun hari ini? Atau waktu pencurahan roh? Atau misalnya waktu tahbisan, waktu penjubahan? Hidup baru sudah kita alami pada waktu kita dibaptis. Tapi mungkin kita belum menyadari itu. Atau seringkali kita bangga bahwa kita hidupnya sudah dipulihkan Tuhan. Tetapi kita lupa siapa yang memulihkan hidup kita. Hidup baru perlu disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mengeluh, menyalahkan orang lain merupakan suatu ungkapan bahwa orang belum hidup baru. Mengeluh tidak dapat merubah apa-apa, apalagi menyalahkan orang lain. Saya pernah punya pengalaman, waktu itu saya daftar S2, dan saat itu pula saya nggak diterima, sedangkan teman-teman saya semua diterima. Lalu saya berpikir, kenapa saya nggak diterima? S1-nya saya di STF, tapi S2 kok nggak diterima? Gitu. Apakah lembar jawaban tertukar? Apakah jawaban tidak terkirim? Apakah mungkin dosennya yang meriksa lain? Nyalahin orang, mengeluh, ketakutan, kecewa gitu. Selalu ada dalam perasaan saya. Tapi kalau saya berhenti di situ, itu nggak akan pernah bisa mengalami suatu hidup yang baru. Maka waktu itu teman-teman saya, para Romo juga bilang, udah kamu tes ulang aja, siapa tahu memang cara menjawab kamu kurang tepat gitu. Akhirnya ya udah, daripada mengeluh terus, tes ulang, akhirnya diterima dan sekarang boleh mengalami hidup baru. Boleh menjalani S2. Nah, maka kadangkala tantangan dan kesulitan itu ibarat orang sakit kusta dalam kitab suci. Ibarat sakit kusta yang membawa kita pada pengalaman iman dan hidup baru. Jadi kita semakin berharap pada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, dan kita menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Saya bayangin lagi, kalau satu orang kusta itu kembali kepada Yesus, apakah dia kembali saat itu doang, atau dia terus mengikuti perjalanan Yesus? Kalau orang hatinya sudah diselamatkan Tuhan, saya kira dia akan juga setia ikut dalam perjalanan Yesus. Dia kembali bukan saat itu juga, tetapi bisa juga mengikuti perjalanan Yesus walaupun tidak tercatat dalam kitab suci. Mungkin ia terlibat dalam pelayanan-pelayanan Yesus, dalam pengajaran-pengajarannya, dan mungkin juga memberi kesaksian pada orang lain. Hidup yang penuh syukur biasanya erat kaitannya dengan pelayanan. Misalnya umat Kalvari yang hadir di sini, bersyukur telah ada titik terang bahwa gerejanya mulai bisa dibangun. Dan mau bersyukur pula bahwa uluran tangan Tuhan nyata dalam netizen Samadi yang ikut membantu membangun gereja Kalvari. Mereka bernyanyi lebih semangat, ikut memuji Tuhan, dan ikut dalam pelayanan hari ini. Tapi juga kalau misalnya orang sudah hidup baru, marilah kita ikut dalam pelayanan di gereja, jadi ketua lingkungan misalnya, jadi pengurus seksi, ikut prodiakon,
Atau misalnya ikut Legio Maria. Kalau misalnya merasa nggak punya waktu ibu bapak, masih bisa cara lain yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Ambil handphone, buka m-banking, ikut membangun gereja misalnya. Nanti kalau ada nomor rekening di layar, segera dicatat Bapak Ibu. Prosesnya nggak lama, sebentar aja. Tapi kita bisa ikut dalam pelayanan Tuhan. Tapi ada juga bahaya dalam hidup ini kalau ngomongin pelayanan. Kita bisa bertanya, Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya udah misa tiap pagi di Samadi, sambil nyetir juga saya ikut misa gitu kan. Tapi apa yang saya dapatkan? Nah, kalau misalnya kita bertanya seperti ini, kita berdoa seperti ini, mungkin doa kita itu namanya doa debt collector. Jadi menagih berkat atas jasa-jasa kita di dunia ini. Yang terpenting kan dalam ajaran iman kita itu, Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mencintai kita, bahkan ada lagunya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Lebih yakin lagi nyanyinya Bapak Ibu boleh kok. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan, setia menjadi muridnya, dan juga yakin, percaya beriman pada Tuhan, bahwa dalam perjalanan banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati.